Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi bersama Pak Yase di pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Om Awinamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini di pembelajaran 1 kita akan membahas kitab suci Weda. Anak-anak pasti akan bertanya-tanya, Weda itu apa sih? Weda adalah kitab suci agama Hindu. Weda diyakini dan dipedamani sebagai sumber bimbingan dan informasi yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Kata Weda dapat dikaji dari dua pendekatan, yaitu etimologi dan semantik. Weda berasal dari urat kata wit yang artinya mengetahui. Dan Weda berarti pengetahuan suci. Kebenaran sejati, pengetahuan tentang ritual, kebijakan tertinggi, pengetahuan spiritual sejati tentang kebenaran abadi, ajaran suci atau kitab suci, sumber ajaran agama Hindu. Weda merupakan wahyu Sangya Widi kepada para maharesi. Dalam agama Hindu, ada 7 resi penerima wahyu yang disebut dengan Sapta Resi. Sapta Resi itu sendiri terdiri dari Maharsi Gratsamada, Maharsi Wiswamitra, yang kedua, yang ketiga Maharsi Wamadewa, yang keempat Maharsi Atri, yang kelima Maharsi Bharadwaja, yang keenam Maharsi Wasista, dan yang ketujuh Maharsi Kanwa. Ketujuh Maharsi ini disebut dengan nama Sapta Resi. Nah, anak-anak, ada beberapa cara para resi menerima wahyu tersebut. Yang pertama, suara nada. Suara nada artinya gema yang diterima para resi, dan gema tersebut berubah menjadi sabda atau wahyu Brahman. Kemudian wahyu tersebut disampaikan kepada para siswa resi tersebut di peseraman. Yang B, Upanishad. Upanishad yaitu pikiran para resi dikuasai oleh sabda Brahman, sehingga pikiran para resi itu berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan Brahman dengan para siswa tersebut. Siswa dari para resi yang ada di peseraman. Yang C, Darsana. Darsana yaitu resi atau orang suci berhadapan langsung dengan dewa, Indra atau Siwa dalam suatu pandangan gaib menggunakan mata rohani. Yang D adalah awatara. Nah,
Nah, awatara ini merupakan manusia berhadapan dengan awataranya. Contoh, di dalam kitab Mahabharata, Arjuna menerima wejangan dari Sri Krishna, ya, yang merupakan awatara dari Dewa Wisnu. Bahasa yang digunakan dalam Weda dikenal dengan bahasa Daiwiwak. Weda sebagai wahyu Brahman diyakini kebenarannya oleh seluruh umat Hindu. Kebenaran Weda itu tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, kitab suci Weda juga memiliki beberapa nama yang terdiri dari 1. Kitab Shruti. Kitab Shruti menunjukkan bahwa isi kitab itu merupakan wahyu Brahman yang diterima oleh para maharesi melalui pendengaran. Kitab Caturveda. Nama Caturveda dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Weda itu merupakan himpunan samhita dari Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharva Veda. Yang ketiga, kitab rahasia. Kata rahasia artinya Weda mengandung ajaran yang bersifat rahasia, yakni ajaran moksa atau kelepasan. Yang keempat, kitab agama. Kitab agama menunjukkan bahwa kebenaran Weda adalah mutlak dan harus diyakini kebenarannya. Yang kelima, kitab mantra. Merupakan nama lain dari kitab suci Weda. Nama ini diberikan karena Weda memang berbentuk mantra atau puisi, syair yang dapat pula dilagukan, ya. Nah, di sini kita akan membahas berikutnya pokok ajaran Weda. Apabila Weda dikaji secara lebih mendalam, sesungguhnya ajaran Weda yang bersumber dari wahyu Brahman mengandung hal yang pokok, yaitu tuntunan hidup manusia. Nah, di mana ajaran suci Weda ini berisi tentang aturan tingkah laku manusia, berupa anjuran untuk berbuat baik, larangan untuk melakukan kejahatan, dan selain itu, Weda juga mengandung ajaran pokok tentang cara memuliakan Brahman. Pokok ajaran Weda ini memberikan motivasi kepada setiap umat manusia untuk selalu berbuat baik, bakti kepada Brahman dengan segala aspeknya. Yang kedua, ajaran yang relevan sepanjang zaman. Menurut Weda, wahyu Brahman ini tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Weda selalu menjadi solusi terhadap permasalahan setiap umat manusia yang ada di dunia ini sepanjang zaman, ya. Nah, di sini kitab Weda memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu Weda tidak berawal karena merupakan sabda dari Sang Hyang Widi, telah ada sebelum diciptakan. Yang B, Weda tidak berakhir karena ajaran Weda berlaku sepanjang zaman. Weda ini tidak berawal dan tidak berakhir, maka disebut dengan Anadi Ananta. Yang C, Weda Apauruseyam, artinya tidak disusun oleh manusia.
melainkan diperoleh atau diterima oleh orang-orang suci, yaitu para maharsi. Jadi sifat Weda itu ada 3 ya anak-anak ya, tidak berawal, tidak berakhir, dan apaurusia. Baik anak-anak, untuk materi hari ini Pak Yasa akhiri ya. Semoga anak-anak dapat memahami apa itu Weda dan apa saja sifat-sifat dari Weda. Sekian dari Pak Yasa. Pak Yasa akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.